Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mengenal hakikat takdir dan ketentuan Allah. Penjelasan menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa memahami hakikat takdir merupakan bagian dari penyucian jiwa dan peningkatan makrifat kepada Allah. Seorang hamba yang benar-benar memahami takdir akan memiliki keyakinan yang kuat bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah dengan penuh hikmah, keadilan, dan kasih sayang. Tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang terjadi tanpa izinnya, baik itu kesenangan maupun kesulitan. 1. Takdir adalah ketentuan Allah yang penuh hikmah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa segala sesuatu telah dituliskan oleh Allah di Lauh Al-Mahfuz sebelum diciptakannya alam semesta. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini kecuali dengan izinnya. Dalam hal ini, beliau mengingatkan agar seorang hamba tidak mempertanyakan keputusan Allah dengan hati yang penuh keraguan, karena semua yang terjadi mengandung hikmah yang mungkin tidak langsung dipahami oleh akal manusia. Allah berfirman, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Al-Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, ketika seorang hamba berserah diri kepada takdir Allah dengan hati yang lapang, maka ia akan menemukan kedamaian. Sebab di dalam setiap ujian tersembunyi rahmat, dan di dalam setiap kebahagiaan ada ujian yang tidak tampak. A. Takdir adalah bagian dari ilmu dan kehendak Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa Allah adalah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Apa yang terjadi di dunia ini bukanlah tanpa perhitungan. Semua yang menimpa manusia, baik kebahagiaan maupun kesedihan, adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Allah berfirman dalam Al-Quran, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Syekh menekankan bahwa segala sesuatu yang telah ditakdirkan pasti mengandung hikmah, meskipun manusia tidak selalu mampu memahaminya. Seorang mukmin harus percaya bahwa Allah tidak menetapkan sesuatu kecuali ada manfaat dan pelajaran di baliknya. Dr. B. Hikmah dalam takdir, ujian bagi hamba Allah. Salah satu hikmah terbesar dalam takdir adalah sebagai ujian keimanan bagi manusia. Allah menetapkan berbagai keadaan, baik yang menyenangkan maupun yang menyulitkan, untuk menguji apakah manusia tetap beriman, bersabar, dan bersyukur dalam segala situasi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, ketika engkau ditimpa kesulitan, janganlah engkau berprasangka buruk kepada Allah. Sebaliknya, sadarlah bahwa ujian itu adalah sarana baginya untuk mengangkat derajatmu dan membersihkan dosa-dosamu. Allah menguji manusia dengan nikmat dan musibah. Nikmat menguji apakah manusia bersyukur atau lalai. Musibah menguji apakah manusia bersabar atau berkeluh kesah. Seseorang yang memahami hikmah di balik takdir akan menerima semua ketentuan Allah dengan hati yang lapang. 2. Takdir sebagai ketetapan ilahi yang tak terelakkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa takdir adalah bagian dari kehendak Allah yang mutlak. Setiap makhluk berjalan di atas ketetapannya tanpa mampu mengubahnya kecuali jika Allah menghendaki. Allah berfirman, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Quran Surah Al-Hijr ayat 22. Dari ayat ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menafsirkan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta sudah memiliki kadar yang telah ditentukan oleh Allah. Rezeki, kehidupan,
kebahagiaan, ujian, bahkan hembusan napas manusia telah tercatat di Lauh Al-Mahfuz. Beliau berkata, "Janganlah engkau bersedih atas sesuatu yang telah luput darimu, dan jangan pula engkau terlalu bergembira atas sesuatu yang engkau peroleh, karena semuanya telah ditetapkan sebelum engkau diciptakan." Dari sini, kita memahami bahwa takdir bukanlah sesuatu yang baru terjadi, tetapi sudah tertulis dalam ketetapan Allah. Manusia hanya menjalani apa yang telah ditentukannya, tanpa bisa mendahului atau menunda apa yang telah menjadi kehendaknya. Hikmah di balik takdir yang tak terelakkan. Meskipun takdir tidak bisa dihindari, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa di balik setiap ketentuan Allah pasti ada hikmah yang besar. Musibah dan ujian adalah sarana pembersihan dosa, serta peningkatan derajat seseorang di sisi Allah. Kebaikan dan kenikmatan adalah ujian bagi manusia untuk melihat apakah ia bersyukur atau lalai. Kejadian buruk yang menimpa seseorang bisa jadi adalah bentuk perlindungan Allah dari sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya. Dengan memahami bahwa takdir adalah bagian dari kebijaksanaan Allah yang mutlak, seorang hamba akan mampu menghadapi hidup dengan lebih tenang, tanpa protes atau ketidakpuasan terhadap ketetapannya. Hikmah di balik takdir yang tak terelakkan. Meskipun takdir tidak bisa dihindari, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa di balik setiap ketentuan Allah pasti ada hikmah yang besar. Musibah dan ujian adalah sarana pembersihan dosa, serta peningkatan derajat seseorang di sisi Allah. Kebaikan dan kenikmatan adalah ujian bagi manusia untuk melihat apakah ia bersyukur atau lalai. Kejadian buruk yang menimpa seseorang bisa jadi adalah bentuk perlindungan Allah dari sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya. Dengan memahami bahwa takdir adalah bagian dari kebijaksanaan Allah yang mutlak, seorang hamba akan mampu menghadapi hidup dengan lebih tenang, tanpa protes atau ketidakpuasan terhadap ketetapannya. 3. Takdir tidak menafikan usaha dan ikhtiar. Sebagian orang salah memahami takdir dengan berpikir bahwa jika segala sesuatu telah ditentukan, maka tidak perlu ada usaha. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membantah pemikiran ini dan menegaskan bahwa takdir bukan berarti meninggalkan ikhtiar. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Dari ayat ini, beliau menjelaskan bahwa manusia tetap memiliki peran dalam menentukan nasibnya melalui usaha dan doa. Allah telah menetapkan hukum sebab akibat di dunia ini, sehingga manusia wajib berusaha sebaik mungkin sebelum menyerahkan hasilnya kepada Allah. Beliau berkata, "Janganlah engkau menjadikan takdir sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Allah telah memberimu akal, tenaga, dan kemampuan agar engkau berusaha di jalannya. Setelah engkau berikhtiar, barulah engkau bertawakal dengan penuh keyakinan." Dengan demikian, takdir bukan berarti menyerah pada keadaan, tetapi memahami bahwa usaha dan doa juga bagian dari ketetapan Allah. Takdir sebagai ketetapan ilahi yang berjalan seiring dengan usaha. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa meskipun segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah, manusia tetap memiliki kewajiban untuk berusaha dan berikhtiar. Hal ini sesuai dengan sunnatullah, hukum sebab akibat, yang telah Allah tetapkan di alam semesta. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini menunjukkan bahwa perubahan dalam kehidupan manusia bergantung pada usaha dan tindakan yang mereka lakukan. Takdir bukanlah alasan untuk bermalas-malasan atau menyerah tanpa berusaha. Syekh menegaskan bahwa usaha manusia adalah bagian dari takdir itu sendiri, dan takdir Allah tidak bertentangan dengan hukum kausalitas, sebab akibat. Kewajiban berusaha sebagai bagian dari kehendak Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan bahwa berusaha adalah bagian dari ketentuan Allah, dan meninggalkan usaha berarti melawan sunnatullah. Allah telah memberikan akal dan kemampuan kepada manusia untuk berusaha, dan itu sendiri adalah bagian dari takdir. Jika seseorang berpikir bahwa karena segalanya sudah ditakdirkan, maka aku tidak perlu berusaha, maka itu adalah pemahaman yang keliru dan bertentangan dengan ajaran Islam.
Seorang petani tetap harus menanam benih, menyiram tanaman, dan merawatnya agar bisa mendapatkan hasil panen. Seorang pedagang harus berusaha mencari pelanggan, mengelola bisnis, dan bersikap jujur agar sukses. Semuanya adalah bentuk ikhtiar yang merupakan bagian dari takdir itu sendiri. Hubungan antara doa dan takdir. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga menekankan bahwa doa adalah salah satu bentuk usaha yang bisa mengubah takdir mu'allaq. Rasulullah bersabda, "Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa." Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya, jika seseorang berdoa dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh, Allah bisa mengubah keadaannya sesuai dengan kehendaknya. Doa bukan hanya permohonan, tetapi juga bentuk kepasrahan dan tawakal kepada Allah setelah berusaha maksimal. Tawakal, menyeimbangkan antara ikhtiar dan ketergantungan kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa seorang mukmin harus memiliki tawakal, yaitu penyerahan diri kepada Allah setelah berusaha dengan maksimal. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi meyakini bahwa hasil akhir berada di tangan Allah. Beliau menjelaskan bahwa ada 3 tingkatan manusia dalam memahami takdir dan usaha. 1. Orang yang hanya bergantung pada usaha dan mengabaikan takdir. Mereka hanya percaya pada kerja keras tanpa melibatkan Allah. Sikap ini bisa membuat seseorang sombong dan bergantung sepenuhnya pada dirinya sendiri. 2. Orang yang hanya bergantung pada takdir tanpa berusaha. Mereka menyerah tanpa mencoba, dengan alasan bahwa semuanya sudah ditakdirkan. Sikap ini bertentangan dengan ajaran Islam karena meninggalkan ikhtiar yang diperintahkan Allah. Orang ketiga yang seimbang antara usaha dan tawakal. Mereka berusaha sebaik mungkin, tetapi tetap menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah. Inilah sikap yang diajarkan dalam Islam dan dicontohkan oleh para nabi serta ulama badi'. Contoh dari kehidupan Rasulullah dan para salaf. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengutip beberapa contoh dari kehidupan Rasulullah untuk menjelaskan keseimbangan antara takdir dan usaha. Dalam Perang Badar, Rasulullah tetap menyusun strategi, mengatur pasukan, dan berdoa kepada Allah agar diberikan kemenangan. Beliau tidak hanya pasrah dan menunggu hasil. Dalam mencari rezeki, Rasulullah bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Mereka pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Tirmidzi. Burung tetap berusaha mencari makanan setiap hari, dan itulah bentuk tawakal yang benar. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, takdir tidak menafikan usaha dan ikhtiar. Takdir adalah ketetapan Allah yang sudah ada sejak azali. Tetapi Allah juga memberikan manusia kemampuan untuk berusaha dan mengubah keadaannya melalui ikhtiar dan doa. Sikap terbaik yang harus dimiliki seorang mukmin adalah berusaha dengan maksimal, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan bertawakal kepada Allah dalam menerima hasil akhirnya. Dengan pemahaman ini, seorang hamba akan selalu optimis, tidak mudah menyerah, dan tetap yakin bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik menurut kebijaksanaan Allah. 4. Perbedaan antara takdir yang bisa diubah dan yang tidak bisa diubah. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan secara mendalam tentang takdir, qadar, dan hubungannya dengan usaha manusia serta kehendak Allah. Beliau membagi takdir menjadi 2 jenis utama, yaitu A. Takdir mubram, ketetapan mutlak, takdir yang tidak bisa diubah. Takdir mubram adalah ketetapan Allah yang pasti terjadi dan tidak bisa diubah oleh usaha manusia, doa, atau amal ibadah. Ini adalah keputusan Allah yang sudah ditentukan sejak azali dan merupakan bagian dari kehendaknya yang mutlak. Ciri-ciri takdir mubram. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mengubahnya. Sudah ditetapkan secara pasti di Lauh Mahfuz. Manusia hanya bisa menerimanya dengan kesabaran dan keikhlasan, termasuk dalam kategori ketentuan yang tidak bergantung pada usaha atau doa manusia. Contoh takdir mubram. 1. Ajal, kematian. Allah telah menetapkan waktu kematian setiap makhluk. Tidak ada yang bisa mempercepat atau menunda ajal yang sudah ditentukan. Firman Allah, tiap-tiap umat mempunyai ajal, maka apabila telah datang ajal mereka, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula mendahulukannya. Quran Surah Yunus ayat 49.
Jenis kelamin saat lahir. Seseorang tidak bisa memilih lahir sebagai laki-laki atau perempuan, karena itu adalah ketetapan Allah. 3. Hukum-hukum alam, sunnatullah, seperti pergantian siang dan malam, gravitasi, serta aturan-aturan yang mengatur dunia ini. 4. Kehidupan setelah kematian. Surga dan neraka adalah kepastian bagi makhluk berdasarkan amalnya di dunia yang telah Allah tetapkan dalam keadilannya. AB. Takdir mu'allaq, ketetapan yang bisa berubah. Takdir yang bergantung pada sebab dan usaha. Takdir mu'allaq adalah takdir yang bergantung pada usaha, doa, dan ikhtiar manusia. Ini adalah takdir yang Allah berikan fleksibilitas kepada hambanya untuk mengubah atau mempengaruhi hasil akhirnya. Ciri-ciri takdir mu'allaq: masih bisa berubah tergantung usaha dan doa manusia, bergantung pada sebab akibat, hukum kausalitas, berada dalam batasan yang ditetapkan oleh Allah, bisa berubah dengan amal kebaikan, doa dan tawakal. Contoh takdir mu'allaq, birinci rezeki. Allah telah menetapkan kadar rezeki seseorang, tetapi jumlah dan keberkahannya bisa bertambah dengan usaha dan doa. Firman Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Jika seseorang bekerja keras dan bertakwa, Allah bisa memperluas rezekinya. Kedua, kesuksesan dalam kehidupan. Seseorang yang rajin menuntut ilmu dan berusaha akan lebih mungkin mendapatkan keberhasilan dibandingkan orang yang malas. 3. Kesehatan. Jika seseorang menjaga pola makan dan berolahraga, kesehatannya bisa lebih baik dibandingkan yang mengabaikan kesehatannya. Penyakit bisa disembuhkan dengan usaha medis dan doa. 4. Umur yang bisa diperpanjang dengan amal kebaikan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya meskipun ajal sudah ditentukan, tetapi panjang umur seseorang bisa dipengaruhi oleh amal kebaikannya. Bagaimana mengubah takdir mu'allaq? 1. Doa yang tulus. Rasulullah bersabda, tidak ada yang dapat menolak takdir selain doa. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya seseorang bisa mengubah keadaannya dengan memperbanyak doa kepada Allah. 2. Sedekah dan amal kebaikan. Dalam hadis disebutkan bahwa sedekah dapat menghindarkan seseorang dari bala dan musibah. 3. Bertakwa kepada Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Artinya semakin seseorang bertakwa, semakin terbuka pintu kebaikan dalam hidupnya. Bagaimana menyikapi takdir dengan benar? Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang mukmin harus memahami perbedaan antara takdir yang bisa diubah dan yang tidak bisa diubah, agar bisa menjalani kehidupan dengan benar. Untuk takdir mubram, yang tidak bisa diubah, harus diterima dengan sabar, ridha, dan tawakal. Jangan mengeluh atau memberontak terhadap ketentuan Allah. Untuk takdir mu'allaq, yang bisa diubah, harus dihadapi dengan usaha, doa, dan amal kebaikan. Jangan pasrah tanpa melakukan apa-apa, karena manusia diperintahkan untuk berusaha. Seorang mukmin tidak boleh hanya menyerah pada takdir, tetapi juga tidak boleh sombong dengan usahanya sendiri tanpa bergantung pada Allah. Keseimbangan antara usaha dan tawakal adalah kunci kehidupan yang sukses dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, janganlah engkau menyalahkan takdir atas kelalaianmu dalam beramal. Sesungguhnya Allah memberikan akal dan usaha kepadamu agar engkau berjuang dalam kehidupan ini. Dengan demikian, manusia tidak boleh hanya bersandar pada takdir tanpa usaha, tetapi juga tidak boleh sombong dengan mengira bahwa usahanya semata yang menentukan segalanya. Seorang mukmin harus hidup dalam keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal. Kelima, ridha terhadap takdir adalah kunci ketenangan hati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa menerima takdir dengan ridha adalah tanda dari keimanan yang sejati. Seorang mukmin sejati tidak akan memberontak atau merasa kecewa terhadap ketentuan Allah, karena ia yakin bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana terbaik darinya.
Beliau berkata, "Ridhalah terhadap keputusan Allah, maka engkau akan merasakan kedamaian yang tak tergoyahkan. Ketika engkau menyerahkan segalanya kepadanya, hatimu akan terbebas dari kegelisahan dunia." Allah berfirman, "Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar, dan Dia akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Quran Surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Ketika seseorang meridhoi takdir Allah, ia akan memiliki hati yang tenang, tidak mudah putus asa, dan senantiasa bergantung kepadanya dalam setiap keadaan. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa ridha terhadap takdir adalah kunci utama untuk mencapai ketenangan hati dan kedekatan dengan Allah. Ridha, kerelaan terhadap ketetapan Allah adalah tanda kepasrahan seorang hamba yang sejati dan merupakan makam spiritual yang tinggi dalam perjalanan menuju Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membagi ridha terhadap takdir menjadi beberapa aspek penting yang harus dipahami oleh seorang mukmin. A. Pengertian ridha terhadap takdir. Ridha terhadap takdir berarti menerima segala ketetapan Allah dengan hati yang lapang, tanpa keluhan, tanpa penolakan, dan tanpa rasa berat. Ini adalah tanda dari keyakinan yang sempurna terhadap kebijaksanaan dan kasih sayang Allah dalam setiap ketetapannya. Definisi ridha menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau berkata dalam Futuh Al-Ghaib, ridha adalah keadaan di mana seorang hamba tidak memiliki rasa keberatan sedikit pun terhadap segala yang telah Allah tetapkan untuknya, baik dalam nikmat maupun dalam musibah. Artinya, seorang hamba tidak hanya ridha terhadap nikmat, tetapi juga terhadap cobaan yang datang dari Allah. Sebab, semuanya adalah bagian dari ketetapannya yang penuh hikmah. Ridha berbeda dengan sekadar sabar. Sabar berarti menahan diri dari keluh kesah terhadap ketetapan Allah. Ridha lebih tinggi dari sabar, karena hati bukan hanya menahan diri, tetapi juga merasa tenang, rela, dan bahkan bersyukur terhadap apa yang Allah berikan. B. Mengapa ridha terhadap takdir menjadi kunci ketenangan hati? 1. Karena segala yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Allah lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Seorang hamba yang ridha akan selalu yakin bahwa di balik setiap takdir Allah ada kebaikan, meskipun manusia terkadang tidak memahaminya. Allah berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa seorang hamba yang memahami ayat ini tidak akan pernah merasa gelisah terhadap ketetapan Allah, karena ia tahu bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh Allah dengan penuh hikmah. 2. Karena orang yang ridha tidak akan terjebak dalam kesedihan dan kekecewaan. Orang yang tidak ridha terhadap takdir akan selalu merasa gelisah, kecewa, dan sulit menerima kenyataan. Ia akan terjebak dalam kesedihan yang berlarut-larut karena selalu mempertanyakan, mengapa ini terjadi kepadaku? Kenapa hidupku sulit? Kenapa aku tidak mendapatkan apa yang aku inginkan? Sebaliknya, orang yang ridha akan tenang dan menerima segala sesuatu dengan lapang dada. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata dalam Futuh Al-Ghaib, "Jika engkau menyerahkan segala urusan kepada Allah, maka hatimu akan tenang, karena engkau tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kehendaknya. Dengan demikian, engkau akan terbebas dari kesedihan dan kegelisahan." 3. Karena ridha membawa kedekatan dengan Allah. Orang yang ridha akan selalu berada dalam ketenangan dan kebersamaan dengan Allah. Ia tahu bahwa setiap ujian adalah cara Allah mendekatkan dirinya kepadanya. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya besarnya pahala bergantung pada besarnya ujian, dan sesungguhnya Allah, jika mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa ridha, maka baginya ridha Allah, dan barang siapa murka, maka baginya murka Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menambahkan bahwa ridha adalah sifat para wali Allah, karena mereka telah sampai pada tingkatan di mana mereka tidak lagi mengeluh terhadap dunia, melainkan melihat segala sesuatu dengan hati yang yakin bahwa semua berasal dari Allah. C. Bagaimana cara mencapai ridha terhadap takdir?
Tidak semua orang bisa langsung mencapai tingkat ridha. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan beberapa cara untuk melatih diri agar bisa ridha terhadap takdir. 1. Meningkatkan keyakinan bahwa Allah Maha Bijaksana. Seorang hamba harus yakin bahwa Allah tidak akan menzalimi hambanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Jika engkau yakin bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik bagimu, maka mengapa engkau masih bersedih dan khawatir?" 2. Menghindari sikap berkeluh kesah. Jangan terlalu sering mengeluhkan keadaan hidup. Biasakan mengubah keluhan menjadi doa dan zikir. 3. Memperbanyak doa agar diberikan hati yang ridha. Rasulullah mengajarkan doa berikut. Ya Allah, jadikanlah aku ridha dengan apa yang Engkau tetapkan bagiku. 4. Merenungkan kisah orang-orang syalih. Para nabi, wali, dan orang-orang syalih selalu ridha terhadap ketetapan Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebutkan dalam Futuh Al-Ghaib bahwa orang-orang yang mencapai makam ridha tidak lagi mengeluh meskipun mereka menghadapi ujian berat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Hidup ini seperti ombak di lautan. Jika engkau melawan ombak, engkau akan lelah dan tenggelam. Tetapi jika engkau pasrah dan ridha, engkau akan mengapung dengan tenang dan selamat." 6. Hikmah di balik setiap ketetapan Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa segala sesuatu yang Allah tetapkan pasti memiliki hikmah, meskipun tidak selalu dapat dipahami oleh akal manusia. Dalam hal ini, beliau mengingatkan agar seorang hamba tidak mempertanyakan keputusan Allah dengan hati yang penuh keraguan. Allah berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 212. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Jika engkau memahami bahwa semua yang terjadi adalah ketetapan Allah, maka engkau tidak akan pernah kecewa. Sebab yang datang darinya pasti mengandung hikmah yang luhur, meskipun tampak pahit bagi manusia." Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa setiap ketetapan Allah memiliki hikmah yang mendalam, baik yang tampak jelas bagi manusia maupun yang tersembunyi di balik tabir takdir. Seorang hamba yang benar-benar bertawakal dan memiliki pemahaman spiritual akan melihat segala ketentuan Allah sebagai bagian dari kehendaknya yang sempurna dan penuh rahmat. Segala ketetapan Allah berasal dari ilmu dan kehendaknya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa Allah Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui dalam setiap ketentuannya. Tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini tanpa ilmu dan kehendaknya. Apa yang tampak sebagai ujian, musibah, atau bahkan kebahagiaan, semuanya mengandung hikmah yang mendalam. Beliau mengajarkan bahwa seorang hamba tidak boleh mengeluh atau merasa kecewa terhadap takdir Allah, karena segala sesuatu telah diatur dengan kesempurnaan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa apa yang menurut manusia baik belum tentu benar-benar baik, dan apa yang tampak buruk belum tentu buruk dalam pandangan Allah. WIB, hikmah di balik ujian dan musibah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa ujian dan musibah bukanlah tanda kemurkaan Allah, melainkan sarana untuk membersihkan hati, menguatkan iman, dan meningkatkan derajat seseorang. Ketika seorang hamba diuji, itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang ingin mengangkatnya ke derajat yang lebih tinggi. Beliau menjelaskan bahwa musibah bisa menjadi pembersih dosa bagi orang yang bersabar, sarana peningkatan derajat bagi orang yang ridha dengan ketetapannya, ujian kesabaran dan keimanan bagi orang yang bertakwa. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Jika engkau diuji dengan suatu musibah, janganlah engkau tergesa-gesa meminta agar itu diangkat. Sebaliknya bersabarlah dan carilah hikmahnya. Karena Allah tidak akan menimpakan ujian kecuali dengan tujuan baik yang terkadang belum engkau pahami." C. Hikmah di balik kenikmatan dan kesenangan. Selain musibah, kenikmatan dan kesenangan yang diberikan Allah juga mengandung hikmah. Namun, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan
bahwa kenikmatan dunia bukan selalu tanda cinta Allah, melainkan bisa menjadi ujian yang lebih berat daripada musibah. Beliau menekankan bahwa manusia seringkali lalai ketika diberi kesenangan. Ketika seseorang memperoleh rezeki yang melimpah, kedudukan tinggi, atau kesehatan yang baik, ia harus waspada agar tidak terjerumus dalam kesombongan dan kelalaian. Hikmah dari kenikmatan dunia antara lain sebagai sarana bersyukur dan mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai ujian apakah seseorang tetap taat atau justru terlena. Sebagai alat untuk membantu sesama dan menebar kebaikan, beliau berkata, berhati-hatilah terhadap nikmat dunia yang melalaikan, karena seringkali itu adalah istidraj, hukuman yang ditunda, bukan karunia sejati. D. Sikap yang benar dalam menghadapi ketetapan Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan beberapa nasihat tentang bagaimana seorang hamba seharusnya bersikap terhadap segala ketetapan Allah, baik yang menyenangkan maupun yang menyulitkan. 1. Bersabar dan ridha. Jika diuji dengan kesulitan, janganlah mengeluh. Sebaliknya, bersabarlah dan yakin bahwa ada hikmah besar di baliknya. 2. Bersyukur dalam kesenangan. Jika mendapatkan nikmat, jangan terlena. Gunakan untuk semakin mendekat kepada Allah. 3. Tawakal dan pasrah kepada Allah. Serahkan segala urusan kepada Allah dengan hati yang tenang. Yakinlah bahwa setiap ketetapannya adalah yang terbaik. 4. Tidak mengeluh atau berprasangka buruk. Jangan pernah berburuk sangka terhadap Allah. Semua yang terjadi adalah bagian dari skenarionya yang sempurna. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib menegaskan bahwa tidak ada satupun ketetapan Allah yang sia-sia. Setiap kejadian yang menimpa seseorang, baik itu musibah, kebahagiaan, rezeki, atau kesulitan, semuanya mengandung hikmah ilahi yang harus disikapi dengan sabar, syukur, dan tawakal. 7. Cara seorang mukmin menyikapi takdir. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan bimbingan tentang bagaimana seorang mukmin seharusnya menyikapi takdir Allah. Beliau menekankan bahwa takdir adalah bagian dari ketetapan ilahi yang tidak bisa dihindari dan harus diterima dengan sikap yang benar. Seorang mukmin yang memahami hakikat qada dan qadar akan memiliki ketenangan hati karena ia yakin bahwa Allah Maha bijaksana dalam menentukan segala sesuatu. Oleh karena itu, sikap yang benar dalam menghadapi takdir adalah dengan kesabaran, keridaan, dan tawakal. Memahami bahwa takdir adalah ketetapan Allah yang pasti. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali. Tidak ada satupun kejadian, baik yang menyenangkan maupun yang menyulitkan, kecuali telah ditulis di Lauh Mahfuz. Allah berfirman dalam Al-Quran, tiada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Dari ayat ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa manusia tidak boleh gelisah atau panik ketika menghadapi ujian, karena semuanya sudah dalam kendali Allah. Beliau berkata, ketika engkau diuji dengan takdir yang menyulitkan, ingatlah bahwa itu bukan datang secara kebetulan. Itu adalah bagian dari kehendak Allah yang telah ditetapkan sebelum engkau diciptakan. Dengan pemahaman ini, seorang mukmin tidak akan mengeluh atau berputus asa, karena ia tahu bahwa takdir Allah pasti memiliki hikmah. BB. Bersabar dalam menghadapi takdir yang sulit. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa sabar adalah kunci utama dalam menghadapi takdir yang sulit. Seorang mukmin yang sejati tidak akan mudah mengeluh atau protes ketika mendapatkan musibah, karena ia tahu bahwa kesabaran akan mendatangkan pahala besar di sisi Allah. Beliau berkata, sabar adalah benteng bagi orang-orang yang beriman. Jika engkau bersabar dalam menghadapi takdir yang menyakitkan, niscaya Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik di kemudian hari. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Sikap sabar ini mencakup sabar dalam menghadapi musibah, baik itu kehilangan harta, kematian orang tercinta, atau penyakit. Sabar dalam menghadapi ujian kehidupan, seperti kesulitan ekonomi, tekanan sosial, dan ketidakadilan.
Sabar dalam menghadapi takdir yang tidak sesuai dengan harapan, misalnya keterlambatan dalam meraih impian atau rencana yang gagal. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa ujian dan takdir yang sulit adalah bagian dari proses penyucian hati dan peningkatan derajat spiritual. C. Ridha dan menerima takdir dengan ikhlas. Sikap yang lebih tinggi dari sabar adalah ridha. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa ridha adalah puncak kepasrahan seorang hamba kepada Allah. Beliau berkata, ridha adalah ketika engkau tidak hanya menerima takdir, tetapi juga merasa tenang dan bahagia dengan ketentuan Allah, karena engkau yakin bahwa itu adalah yang terbaik untukmu. Ridha terhadap takdir berarti tidak merasa berat hati dengan ujian yang diberikan Allah, tidak mempertanyakan keadilan Allah, tetapi justru semakin yakin dengan kasih sayangnya, tidak membandingkan takdirnya dengan orang lain, dan tetap bersyukur dalam setiap keadaan. Seorang hamba yang ridha terhadap takdir akan merasakan kedamaian batin, karena ia telah menyerahkan segala urusannya kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Tadi, bertawakal dan menyerahkan diri kepada Allah. Selain sabar dan ridha, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga menekankan pentingnya tawakal atau berserah diri kepada Allah dalam menghadapi takdir. Beliau berkata, jika engkau benar-benar bertawakal kepada Allah, maka hatimu tidak akan merasa gelisah terhadap apapun yang telah ditentukannya. Engkau akan merasa cukup dengan Allah dalam setiap keadaan. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi tetap berikhtiar sambil meyakini bahwa hasil akhirnya berada di tangan Allah. Sikap tawakal mencakup berusaha dengan sungguh-sungguh dalam setiap urusan, tetapi tetap menyerahkan hasilnya kepada Allah. Tidak merasa cemas terhadap masa depan, karena yakin bahwa Allah telah mengatur semuanya dengan baik. Tetap bersyukur dalam keadaan sulit, dan tetap rendah hati dalam keadaan senang. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surah At-Talaq ayat 3. Orang yang bertawakal akan selalu merasa tenang, karena ia yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pengatur kehidupan. Tidak berprasangka buruk terhadap takdir Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan bahwa salah satu kesalahan besar seorang hamba adalah berprasangka buruk terhadap Allah. Beliau berkata, jangan pernah meragukan keadilan dan kebijaksanaan Allah. Apa yang tampak buruk bagimu bisa jadi adalah jalan terbaik menuju kebaikan yang lebih besar. Allah berfirman, aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang mukmin harus selalu berprasangka baik kepada Allah, karena setiap takdirnya pasti mengandung hikmah yang besar. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib, cara seorang mukmin menyikapi takdir adalah dengan 1. Menyadari bahwa semua takdir berasal dari Allah dan tidak ada yang terjadi secara kebetulan. 2. Bersabar dalam menghadapi musibah, karena kesabaran akan mendatangkan pahala besar. Ketiga, ridha dengan segala ketentuan Allah, sehingga hati menjadi tenang dan tidak bergejolak. 4. Bertawakal kepada Allah, tetap berusaha tetapi menyerahkan hasilnya kepadanya. 5. Selalu berprasangka baik kepada Allah, karena takdirnya selalu penuh dengan hikmah. Dengan sikap ini, seorang mukmin akan hidup dalam ketenangan, kebahagiaan dan kedekatan dengan Allah, tanpa merasa terbebani oleh ketentuan takdir yang ia alami. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menasihatkan, jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah ketika ujian menimpamu, sebab di balik ujian itu ada kebijaksanaan yang engkau tidak mengetahuinya. Bersabarlah dan bersandarlah kepadanya. Niscaya engkau akan melihat cahaya di balik kegelapan. 8. Tawakal, penyerahan diri kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga menjelaskan bahwa memahami takdir harus disertai dengan tawakal, yaitu penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan usaha. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi setelah seseorang berikhtiar, ia menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah dengan keyakinan penuh bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik menurut kehendaknya. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa tawakal adalah puncak dari keyakinan seorang mukmin kepada Allah. Tawakal bukan sekadar menyerahkan urusan kepada Allah, tetapi juga keyakinan penuh bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah ketentuannya yang terbaik bagi seorang hamba. Beliau menekankan,
bahwa tawakal yang benar hanya bisa dicapai setelah seorang hamba memahami hakikat takdir dan ketentuan Allah. Hal ini karena seseorang yang benar-benar bertawakal tidak akan gelisah terhadap masa depan, tidak takut kehilangan, dan tidak terlalu berharap kepada makhluk. Ia hanya bersandar kepada Allah dalam segala aspek kehidupannya. A. Makna tawakal dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa tawakal adalah kepasrahan total kepada Allah tanpa ada sedikit pun keraguan dalam hati. Beliau berkata, tawakal bukan berarti meninggalkan usaha, tetapi meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari ketentuan Allah. Seorang mukmin sejati adalah mereka yang hatinya bersandar kepada Allah dalam setiap keadaan, baik ketika diberi kelapangan maupun ketika diuji dengan kesulitan. Tawakal yang benar mengandung 3 unsur utama. 1. Keyakinan penuh bahwa Allah adalah satu-satunya pengatur segala sesuatu. 2. Berserah diri sepenuhnya kepada Allah tanpa kebimbangan. 3. Tetap berusaha tetapi tidak menggantungkan hati kepada usaha itu sendiri. B. Tawakal bukan berarti meninggalkan ikhtiar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa tawakal tidak berarti meninggalkan usaha atau menjadi pasif. Sebaliknya, seseorang tetap harus berikhtiar, tetapi tidak menggantungkan harapannya pada usaha tersebut. Beliau menjelaskan dengan perumpamaan. Seorang petani yang bertawakal kepada Allah tetap menanam benih, menyiramnya, dan merawat tanamannya. Namun, ia tidak khawatir jika hasil panennya sedikit atau gagal, karena ia yakin bahwa Allah telah menetapkan rezekinya. Tawakal yang benar berarti berusaha sebaik mungkin dalam setiap urusan, menjaga hati agar tidak bergantung kepada makhluk atau usaha itu sendiri, menerima hasil yang terjadi dengan lapang dada karena semua adalah ketetapan Allah. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib, tawakal adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha dengan maksimal. Seorang mukmin yang bertawakal harus memiliki keyakinan penuh terhadap takdir Allah, tetap berikhtiar, dan tidak bergantung kepada usaha atau manusia. Tawakal yang benar akan menghasilkan ketenangan batin, kebebasan dari kecemasan, dan kepercayaan penuh kepada kebijaksanaan Allah. Beliau berkata, ketika engkau telah mencapai tawakal yang hakiki, maka hatimu akan merasa damai dalam setiap keadaan, karena engkau tahu bahwa Allah telah mengatur segalanya dengan sempurna. 9. Menjalani hidup dengan keyakinan kepada takdir Allah. Dari pemaparan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa mengenal hakikat takdir bukanlah sekadar menerima keadaan, tetapi juga memahami bahwa segala sesuatu telah ditetapkan dengan penuh hikmah. Seorang mukmin yang memahami takdir dengan benar akan memiliki hati yang tenang, penuh keyakinan, dan tidak mudah terguncang oleh ujian hidup. Ia tidak akan terlalu bersedih atas kehilangan atau terlalu bangga atas pencapaian, karena ia menyadari bahwa semuanya adalah ketentuan Allah. Allah berfirman, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Quran Surah At-Taghabun ayat 11. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menutup dengan nasihat yang sangat berharga. Jika engkau ingin hidup dalam kebahagiaan, maka serahkanlah segala urusanmu kepada Allah. Sebab tiada sesuatu pun yang keluar dari ketetapannya, kecuali mengandung kebaikan bagimu, meskipun engkau belum memahaminya saat ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib menjelaskan bahwa keyakinan terhadap takdir Allah, Al-Qadha wa Al-Qadar, adalah salah satu tanda keimanan yang sejati. Seorang mukmin yang benar-benar beriman harus menerima bahwa segala sesuatu dalam hidupnya telah ditetapkan oleh Allah dengan penuh kebijaksanaan dan keadilan. Beliau menegaskan bahwa tidak ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali atas izin dan ketetapan Allah. Segala kebahagiaan, kesulitan, rezeki, kesehatan, bahkan setiap hembusan napas manusia telah tertulis dalam lauh mahfuz. Oleh karena itu, hidup harus dijalani dengan ketenangan, tanpa gelisah terhadap apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Pa'a, hakikat keyakinan kepada takdir Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa takdir Allah meliputi segala aspek kehidupan,
baik dalam hal kebaikan maupun keburukan, kebahagiaan maupun kesedihan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Tiada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya." Quran Surah At-Taghabun ayat 11. Dari ayat ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa orang yang benar-benar yakin kepada takdir Allah akan selalu menerima segala keadaan dengan lapang dada dan ketenangan hati. Beliau berkata, "Jika engkau telah memahami bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah, maka tidak ada lagi kegelisahan dalam hatimu. Engkau tidak akan terlalu gembira dengan keberhasilan dan tidak akan bersedih dengan kehilangan." Keyakinan ini membebaskan seorang mukmin dari kegelisahan dan ketakutan terhadap masa depan, serta menjadikannya ridha terhadap segala ketentuan Allah. B. Mengapa harus yakin kepada takdir Allah? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan beberapa alasan mengapa seorang mukmin harus meyakini takdir Allah. 1. Allah adalah maha bijaksana dan maha mengetahui. Segala yang Allah tetapkan pasti memiliki hikmah dan kebaikan tersembunyi, meskipun manusia tidak selalu memahaminya. 2. Takdir Allah adalah yang terbaik untuk hambanya. Apa yang kita anggap buruk bisa jadi adalah ujian untuk meningkatkan derajat keimanan kita. Apa yang kita anggap baik bisa jadi adalah istidraj, kesempatan sebelum azab tiba, yang justru menjauhkan kita dari Allah. 3. Ketenangan hati dan kebahagiaan sejati hanya bisa dicapai dengan ridha terhadap takdir Allah. Orang yang ridha terhadap takdir Allah tidak akan tersiksa dengan kecemasan duniawi, karena ia tahu bahwa semua sudah diatur oleh Allah dengan sempurna. 4. Mencegah kesedihan yang berlebihan dan kekecewaan terhadap dunia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan bahwa orang yang benar-benar yakin kepada takdir tidak akan pernah merasa putus asa atau terlalu kecewa dalam hidupnya. Cara menjalani hidup dengan keyakinan kepada takdir Allah. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada beberapa langkah untuk menjalani hidup dengan keyakinan penuh kepada takdir Allah. 1. Selalu berprasangka baik kepada Allah. Ketika Allah menetapkan sesuatu untukmu, ketahuilah bahwa itu adalah yang terbaik bagimu, meskipun engkau tidak menyukainya. Seorang mukmin harus meyakini bahwa segala ketetapan Allah pasti memiliki hikmah yang baik. Jika ia ditimpa musibah, maka itu adalah cara Allah menghapus dosa-dosanya atau mengangkat derajatnya. 2. Bersabar dalam ujian dan tidak mengeluh. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa kesabaran adalah tanda dari orang yang benar-benar yakin kepada takdir Allah. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Allah dan kepadanya kami kembali ketika menghadapi kesulitan. 3. Tidak bergantung kepada dunia dan makhluk. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa orang yang yakin kepada takdir tidak akan bergantung kepada dunia atau manusia. Beliau berkata, "Barang siapa yang hatinya bergantung kepada dunia, maka ia akan selalu gelisah. Tetapi barang siapa yang hatinya bergantung kepada Allah, maka ia akan selalu merasa cukup." 4. Menghindari kesedihan berlebihan terhadap masa lalu. Banyak orang yang terus-menerus menyesali kejadian di masa lalu. Namun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa tidak ada gunanya meratapi apa yang sudah terjadi. Beliau berkata, "Janganlah engkau terus-menerus menangisi sesuatu yang telah Allah ambil darimu, karena jika itu memang baik untukmu, Allah tidak akan mengambilnya." 5. Tetap berusaha dan tidak menyerah. Meskipun kita harus yakin kepada takdir Allah, tetapi bukan berarti kita pasrah tanpa usaha. Seorang mukmin tetap harus bekerja keras, tetapi hatinya tidak boleh bergantung kepada usaha itu sendiri. Beliau berkata, "Berusahalah dalam hidupmu, tetapi jangan sampai hatimu bergantung kepada hasil usahamu. Sandarkan semua kepada Allah." D. Tanda-tanda orang yang benar-benar yakin kepada takdir Allah. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang yang benar-benar yakin kepada takdir Allah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Hatinya selalu tenang dalam setiap keadaan. 2. Ia tidak mudah kecewa ketika mengalami kegagalan. 3. Ia tidak terlalu bangga dengan keberhasilan duniawi. 4. Ia tidak pernah iri terhadap orang lain. 5. Ia selalu ridha dengan apa yang Allah berikan.
Allah berfirman, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa Allah akan selalu mencukupkan kebutuhan orang yang benar-benar yakin kepadanya, baik dalam bentuk rezeki, ketenangan hati, maupun kebahagiaan sejati. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dalam kitab Futuh Al-Ghaib, hidup harus dijalani dengan keyakinan penuh kepada takdir Allah. Seorang mukmin harus 1. Ridha terhadap semua ketentuan Allah. 2. Tidak larut dalam kesedihan atau ketakutan terhadap masa depan. 3. Tidak terlalu bergantung pada dunia atau makhluk. 4. Tetap berusaha, tetapi menyerahkan hasilnya kepada Allah. Dengan keyakinan yang kuat terhadap takdir Allah, seorang mukmin akan hidup dengan tenang, tanpa kecemasan, dan selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Hakikat takdir menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib adalah memahami bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Manusia harus menerima takdir dengan sabar dan ridha, sembari tetap berusaha dan berdoa. Dengan keyakinan yang benar terhadap takdir, seorang hamba akan mencapai ketenangan hati dan semakin dekat dengan Allah. Demikian sebuah narasi tentang mengenal hakikat takdir dan ketentuan Allah. Penjelasan menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.